Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Wujud Wawasan Nusantara di Bidang Ekonomi dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan anggota dari kelompok 9, yaitu saya sendiri, Salmanisa Marco. Selanjutnya ada Anissa Abdilifa Sanafi, dan juga ada Anissa Aprilia Wiantoni, ada Atia Khairul Jannah, ada Manisa Marina Jumdal, ada juga Nabila Putri Ifti, dan juga Salsabila Rianda Marfa. Baiklah, pada makalah ini kami mendapatkan 7 poin yang akan kami bahas pada nantinya. Poin yang pertama yaitu konsep wawasan Nusantara. Yang kedua yaitu fungsi wawasan Nusantara. Yang ketiga tentang prinsip-prinsip perwujudan wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Yang keempat tentang idealnya perwujudan wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Yang kelima tentang hambatan perwujudan wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Yang keenam tentang solusi perwujudan wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Dan yang terakhir tentang hasil perwujudan wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Penjelasan poin yang pertama tentang konsep wawasan Nusantara akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu konsep wawasan Nusantara. Secara etimologi, pengertian wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa yakni wawas. Wawas memiliki arti pandangan, selanjutnya Nusa memiliki arti kesatuan, kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Secara umum, pengertian dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, jika di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik. Menurut TAP MPR tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan, dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang terakhir, konsep ketahanan nasional yang memegang peranan penting dalam perencanaan, pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya prinsip-prinsip perwujudan wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Yang pertama, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Hal tersebut berada dalam pasal 33 UUD 1945. Selanjutnya, tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi dan seimbang. Dan yang terakhir, kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, merupakan modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, idealnya perwujudan wawasan Nusantara bidang ekonomi. Yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dilakukan melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan ini harus menghindari free fight liberalisme, etatisme, dan tidak dibenarkan adanya monopoli. Yang kedua, implementasi di bidang ekonomi dijalankan dengan memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan memaksimalkan untuk perekonomian negara. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya ada hambatan perwujudan wawasan Nusantara bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, juga dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik
serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Bagaimana meningkatkan perkembangan ekonomi yang harus serasi dan seimbang seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam mengembangkan kehidupan ekonominya. Ciri-ciri khas suatu daerah dapat dibedakan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan, dan untuk mengembangkan daerah tersebut dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu pembangunan masyarakat pedesaan perlu ditingkatkan, pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk mendorong tumbuhnya swadaya masyarakat. Kemudian yang kedua, pembangunan perkotaan perlu memperhatikan perkembangan penduduk sehingga menjamin lingkungan yang sehat untuk hidup, bekerja, dan berusaha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu solusi perwujudan wawasan Nusantara bidang ekonomi. Wilayah Nusantara ini mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang atau minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan juga perindustrian. Dan juga pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Dan pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, yang terakhir yaitu hasil perwujudan wawasan Nusantara bidang ekonomi saat COVID-19. Selama 3 bulan pertama atau kuartal pertama, yaitu bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2020, virus COVID-19 sangat cepat penyebarannya di Indonesia dan memberikan dampak yang cukup besar bagi kegiatan-kegiatan perekonomian di Indonesia. Perubahan inventory merupakan penyumbatan negatif pertumbuhan terbesar dengan nilai sebesar min 0,33%. Merupakan diikuti oleh ekspor jasa min 0,32 dan konsumsi LNPRT atau lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar min 0,05. Hasil ini memperlihatkan bahwa pandemi telah menekan aktivitas di sektor jasa dan produksi industri pengelolaan. Terjadinya pertumbuhan ekonomi yang positif di Indonesia disebabkan oleh terjadinya peningkatan pada sebuah sektor usaha dengan pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,67%, kemudian sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan nilai sebesar 10,39%, dan informasi dan komunikasi dengan nilai pertumbuhan sebesar 9,81%. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.